Indonesia adalah rumah bagi 80% orang utan di dunia yang hanya ditemukan di Borneo dan Sumatera. Investigasi yang dilakukan oleh EIA dan Telapak mengungkap bahwa populasi orang utan di kedua tempat ini sedang berada dalam ancaman yang serius. Kini para penebang liar telah merambah Taman Nasional Tanjung Puting dan Gunung Leuser, yang merupakan tempat perlindungan terakhir bagi orang utan dan spesies kayu langka seperti ramin. Program penelitian orang utan yang terkenal di Taman Nasional Tanjung Puting di Provinsi Kalimantan Tengah didirikan oleh Profesor Birute Galdikas di awal tahun 70-an. Taman Nasional ini juga terkenal sebagai tempat perlindungan berbagai spesies primata, di antaranya bekantan. Taman Nasional Gunung Leuser adalah satu-satunya tempat di dunia di mana orang utan dilindungi bersama satwa liar lainnya seperti harimau Sumatera, badak Sumatera, gajah, beruang madu, dan macan dahan. Taman Nasional ini membentang dari Samudra Indonesia sampai pegunungan tinggi dan menyediakan sumber air untuk irigasi bagi masyarakat setempat. Rawa-rawa di Taman Nasional ini, di mana ditemukan populasi orang utan yang paling padat di dunia, merupakan penyerap karbon yang sangat penting dan berperan sebagai pencegah banjir. Dalam kurun waktu tahun 1999 ini, EIA dan Telapak melakukan 7 investigasi terpisah untuk merangkum bukti-bukti yang kemudian diterbitkan dalam laporan The Final Cut. Di Taman Nasional Tanjung Puting, para investigator menemukan praktek penebangan liar terjadi di seluruh kawasan Taman Nasional. Hampir di setiap sungai di sana ditemukan rakit-rakit kayu yang mengangkut kayu keluar dari Taman Nasional, tumpukan kayu ramin, serta pondok kerja para penebang liar. Sementara di bagian timur, beberapa truk digunakan di jalan khusus yang dibangun para penebang liar. Bahkan di tengah-tengah Taman Nasional, membentang rel-rel logging setidaknya 17 cabang. Di mulut sungai, tongkang-tongkang baja yang mampu mengangkut sampai dengan 2.000 meter kubik kayu telah siap membawa kayu ramin tersebut keluar. Ramin adalah spesies kayu tropis yang sangat langka dan hanya ditemukan di rawa-rawa hutan tropis. Kayu ini adalah kayu mewah yang dipakai untuk dekorasi panel rumah, tirai kayu, ranjang, dan bahkan untuk tongkat biliar. Para investigator EIA dan Telapak menumpang salah satu kapal di pelabuhan dan berbincang dengan awak kapal. So they carry lots of wood there? Dari sana beras, dari sini kayu. Dari sini pada umumnya di Jawa tuh bawa kayu, ya. Bawa kayu. Yang paling oke, kirai, ramin ya. Jadi kalau ramin kan sampai diekspor ke Hongkong, pakai dolar. Orang di balik semua aktivitas ini adalah Raja Kayu Abdul Rashid, pemilik Tanjung Lingga Group yang berpangkalan di Pangkalan Bun, yang memiliki pabrik-pabrik di Sungai Arut dan memiliki koneksi khusus dengan polisi dan militer. Kami menyamar, kami mengunjungi salah satu pabrik somil yang dimiliki oleh PT Tanjung Lingga, dan pabrik tersebut sangat besar dengan karyawan yang jumlahnya ratusan. Skalanya adalah skala besar, skala komersial. Sebagai bagian dari perusahaan Tanjung Lingga Group, pabrik ini mengolah ramin menjadi kayu cetak dan tirai untuk diekspor ke Hong Kong,
Singapura, Taiwan, dan Amerika. Sementara para penebang liar hanya dibayar $1 per meter kubik kayu yang sudah diolah dijual pabrik ini seharga sampai dengan $1.000 per meter kubik. Di Sumatera, dengan dukungan LSM setempat YLL, investigator EIA dan Telapak mengunjungi satu stasiun penelitian orangutan di Suak Balimbing, Taman Nasional Gunung Leuser, di mana telah ditemukan orangutan yang mampu menggunakan peralatan. Para penebang liar telah menghancurkan separuh dari pohon pakan untuk orangutan di kawasan tersebut. Dan meskipun terdapat usaha-usaha untuk menutup sawmill liar, pihak yang berwenang menolak untuk turun tangan dalam persoalan ini. Investigator EIA dan Telapak mengikuti perjalanan para penebang liar ke dalam Taman Nasional dan memfilmkan saat mereka sedang mempersiapkan pondok kerja. Para penebang liar dibayar beberapa puluh ribu rupiah setiap harinya oleh pemilik sawmill. Selain itu mereka juga dipinjami chainsaw dan uang yang pada akhirnya mengikat mereka kepada pengusaha-pengusaha kuat tersebut. Para investigator membuntuti truk-truk logging sampai ke sawmill, termasuk satu sawmill yang dimiliki oleh Raja Kayu bernama Siau. Peluncuran kampanye melawan illegal logging dilakukan melalui suatu konferensi pers di Jakarta pada bulan Agustus tahun 1999 dan mendapat pemberitaan luas dari media massa nasional dan internasional, baik cetak maupun elektronik. Tindak korupsi dan terancamnya keberadaan Taman Nasional beserta isinya merupakan isu utama yang diangkat. Menyusul peluncuran The Final Cut, Direktur Telapak dan EIA mengunjungi Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya untuk memastikan bahwa ia mengetahui permasalahan yang terjadi dan mendesaknya untuk bertindak mengatasi masalah ini. Telapak Indonesia dan IAE mengunjungi dan bertemu dengan Gubernur Kalimantan Tengah. Di sana kami meminta Gubernur Kalimantan Tengah atau pemerintah daerah Kalimantan Tengah untuk bertindak terhadap illegal logging yang terjadi di Taman Nasional Tanjung Puting. Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Rapiudin Hamarung, berjanji bahwa pemerintah daerah Kalimantan Tengah akan bertindak tegas dan menangani secara serius permasalahan illegal logging di Taman Nasional Tanjung Puting. Dia berjanji akan menutup sawmill-sawmill liar. Dia akan menindak aparat pemerintah daerah yang terlibat dalam illegal logging. Seiring berjalannya waktu, Telapak dan EIA menerima banyak informasi yang simpang siur mengenai keadaan di Tanjung Puting, baik dari pemerintah maupun masyarakat setempat. Telapak dan EIA mengirimkan investigatornya kembali ke Tanjung Puting untuk mengetahui situasi terakhir dan apakah terjadi perubahan di daerah itu. Dalam perjalanannya, tim investigator berpapasan dengan perahu yang mengangkut rakit kayu keluar dari Taman Nasional. Rakit kayu yang terdiri dari ratusan kayu yang baru saja ditebang diangkut menuju sawmill di Kumai, kota terdekat. Ini adalah pemandangan yang sama seperti terlihat beberapa bulan yang lalu. Tim investigator menemukan rel-rel logging yang membentang yang merupakan infrastruktur penting dalam kegiatan illegal logging ini. EIA dan Telapak menerima kabar bahwa pihak yang berwenang telah membongkar rel-rel tersebut dan menyita kayu-kayu hasil tebangan liar. Tapi di kawasan ini hal tersebut jelas tidak dilakukan. Pada bulan September lalu, ratusan penebang liar menebang pohon membentuk blokade untuk menghalangi tim pengaman yang akan membongkar jaringan rel logging dalam Taman Nasional. Dan menurut berita terakhir, di bagian Taman Nasional yang merupakan daerah wisata, illegal logging telah berhenti, tetapi masih terjadi di bagian lainnya. Bukan para penebang liar yang harus ditindak, melainkan para raja kayu yang mengendalikan dan mengeruk keuntungan dari penebangan liar ini, seperti Abdul Rashid dari Tanjung Lingga Group. Tapi bukan saja terhindar dari tuntutan, ia malah memperoleh IPK dan saudara kandungnya yang bekerja untuknya ditunjuk menjadi Kepala Badan Pengelola Taman Nasional. Bahkan Rashid terpilih menjadi anggota MPR mewakili utusan daerah. Menyusuri Sungai Sekonyer, tim investigator menyelidiki kemana kayu-kayu ramin tersebut dibawa.
Tepat di mulut Sungai Sekonyer, tim investigator menemukan sawmill yang sedang beroperasi penuh. Rakit-rakit kayu dilepaskan dari ikatannya dan kemudian masuk ke dalam sawmill untuk diolah. Sawmill ini ilegal. Informasi mengenai pemilik sawmill ini telah disampaikan kepada pihak yang berwajib. Tim investigator berhasil memfilmkan ramin yang telah diolah diangkut ke dalam sebuah kapal tak bernama yang selanjutnya siap diberangkatkan menuju pasar domestik dan internasional. Sementara tak jauh dari sana terdapat pangkalan marinir yang ditugaskan untuk mengamankan Taman Nasional. Meskipun sudah terdapat bukti-bukti yang nyata, pihak yang berwajib masih belum bertindak. Telapak Indonesia dan EIA akan terus melakukan kampanye ini melalui berbagai upaya pendidikan publik dan lobi politik. Kampanye ini akan berlanjut sampai illegal logging dapat dihentikan. Kegiatan illegal logging selain mengancam keberadaan Taman Nasional beserta isinya, juga menimbulkan kerugian ekonomi yang luar biasa bagi negara. Jika kegiatan ini tidak dihentikan, maka kehancuran hutan Indonesia sudah di depan mata. Dengan adanya iklim perubahan dan pemerintahan baru di Indonesia, maka peluang penghentian illegal logging dan perubahan kebijaksanaan pengusahaan hutan yang berorientasi ke masyarakat menjadi sangat terbuka. Penebangan liar di Taman Nasional Tanjung Puting sudah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan. Ini kasus yang sangat-sangat buruk bagi Indonesia, bagi hukum Indonesia, dan bagi Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Kalau pemerintah Indonesia tidak mampu menghentikan penebangan liar di Taman Nasional Tanjung Puting, kita tidak akan memiliki harapan masa depan kehutanan Indonesia.